Halo, kembali lagi di mata kuliah Object Oriented Modeling. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang best practice dan juga kesalahan umum. Untuk mengidentifikasi aktor yang muncul dalam case diagram, kamu harus menjawab pertanyaan di bawah ini. Siapa pengguna utama use case? Siapa yang membutuhkan support untuk pekerjaan harian mereka? Siapa yang bertanggung jawab terhadap administrasi sistem? Sistem harus berkomunikasi dengan external device atau software sistem apa saja? Siapa yang berkepentingan dengan hasil sistem? Setelah mengetahui aktornya, sekarang untuk mengidentifikasi use case, berikut beberapa pertanyaan yang mesti kamu jawab. Apa saja pekerjaan utama yang harus dilakukan oleh seorang aktor? Apakah seorang aktor ingin mendapatkan atau bahkan mengubah informasi yang ada di dalam sistem? Apakah seorang aktor ingin memberitahukan sistem mengenai perubahan yang terjadi di sistem lain? Haruskah seorang aktor diberitahu mengenai event-event yang tidak diharapkan yang terjadi di dalam sistem? Menurut buku yang ditulis oleh Alistair Cockburn yang berjudul Writing Effective Use Case, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendeskripsi use case. Struktur approach atau pendekatan terstruktur yang berisi name atau nama, short description atau deskripsi singkat, precondition yakni syarat agar dapat dijalankan dengan sukses, post condition yakni keadaan sistem setelah dijalankan secara sukses, dan error situation di mana kesalahan yang terhubung dengan problem domain. Selanjutnya ada system state in the event of an error, di mana keadaan sistem pada saat terjadi error. Aktor yang dapat berkomunikasi dengan use case. Trigger, event yang menjalankan atau menghentikan use case. Standard proses, langkah-langkah yang harus dilakukan. Alternatif proses, penyimpangan dari proses standar. Berikut merupakan contoh dari description of use case. Nama, reservasi ruang kuliah. Short description, seorang karyawan melakukan reservasi sebuah ruang kuliah di universitas untuk sebuah event. Precondition, karyawan melakukan autorisasi untuk melakukan reservasi ruang kuliah. Post condition, sebuah ruang kuliah telah direservasi. Error situation, tidak ada ruang kuliah yang kosong. System state in the event of an error, karyawan tidak berhasil melakukan reservasi ruang kuliah. Aktor, karyawan. Trigger, karyawan memerlukan sebuah ruang kuliah. Standar proses, karyawan melakukan login ke sistem. Karyawan memiliki ruang kuliah, karyawan memilih tanggal, sistem mengkonfirmasi bahwa ruang kuliah tersebut kosong, karyawan mengkonfirmasi reservasi. Alternatif proses, ruang kuliah tidak kosong, sistem memberikan alternatif ruang kuliah lain, karyawan memilih ruang kuliah yang lain dan mengkonfirmasi reservasi. Berikut merupakan kesalahan umum yang harus dihindari. Use case diagram tidak memodelkan proses atau workflow. Aktor bukan bagian dari sistem, sehingga mereka seharusnya berada di luar batas sistem. Semua use case harus berada pada level abstraksi yang sama.
Langkah-langkah yang harus dilakukan menjadi bagian dari use case, bukan use case tersendiri, bukan functional decomposition. Use case issue information membutuhkan satu aktor asisten atau satu aktor profesor untuk berjalan. Beberapa use case yang kecil yang memiliki tujuan yang sama dapat dikelompokkan menjadi satu use case. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah disampaikan.